Belanda. Iya betul, jembatan itu juga dari PJK itu di bawah tahun 1900 tuh. Entah apakah saat masa pembangunannya tempat ini juga terdapat sejarah kelam yang menjadi tanda dari tragedi tersebut. Namun yang pasti, Frisly mencoba merasakan kebalik kilas balik peristiwa dengan menyentuh bagian rel. Satu 1997 ini nggak ada. Ini semua belum ada bangunan yang menutupi rel kereta ini. Masih memang ada rumah-rumah warga, tapi memang pernah ada satu orang kakek-kakek yang terhantam kereta dan jasadnya itu ditemukan di sini. Jasadnya ada di sini, kakek-kakek, dan itu sebelum kejadian naas di tahun 2000. Dan itu kejadiannya juga siang hari. Jadi maaf banget secara keadaan kakeknya itu nggak ngelihat kalau misalnya udah dari jauh kereta tuh udah ngasih tanda kalau memang mereka akan lewat. Jadi nggak ngelihat, tidak mendengar apapun, terhantam dengan sangat keras. Tapi malah dikira orang kalau dia sengaja bunuh diri. Terus kenapa dia bisa nggak dengar, apa pikirannya kosong atau memang ada makhluk yang mencoba menutupi? Menurutku ini masih harus aku cari tahu sih Nat. Karena sejujurnya yang perlu kita pegang adalah masih ada satu korban atau beberapa korban sebelum kejadian besar itu. Terus juga yang kedua, ada yang bawa air nggak? Air. Coba minta air boleh? Kakek itu bilang karena banyak yang mengira kalau dia itu sengaja bunuh diri, sehingga pada saat tubuhnya ditemukan terbaring dengan hancur di sini, ya orang-orang mengangkat, membawanya, tapi menganggap ya udah gitu aja, tanpa ada yang mungkin mendoakan kepergiannya. Memang tak mampu dipungkiri bahwa bukan saja tragedi tahun 2000 saja, ada beberapa sederet peristiwa kelam yang perlahan dilupakan. Salah satunya warga yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan melintas di saat kereta melaju di rel ini. Yang pernah sebelum tragedi ini kan dulu kan pernah ada yang ketabrak kereta tuh, jadinya hilang, meninggal, dibawa ke rumah sakit, kakinya nggak kebawa, nyari-nyari kaki tiap tengah malam itu, nangis. Alhamdulillah ketemu waktu itu. Ya yang udah busuk lah. Perlahan, satu persatu mulai terkuak. Namun seketika Frisly merasakan sesuatu yang menyita perhatiannya. Barusan ada yang lari di belakang. Hah? Lari? Iya. Ada Nat. Apa itu? Apa Fris? Cowok. Tapi nggak ada kepala. Hah? Sebentar Nat. Tak ingin melepas sosok astral yang ingin menarik perhatian, Frisly berusaha mengejar sosok tersebut untuk diajak berkomunikasi. Waktu Frisly lari, itu aku cukup khawatir ya. Mengingat ini jalannya kan gak rata, ini bebatuan semua. Hah? Fris, kenapa sih? Tadi kamu bilang di tahun 2000 menewaskan berapa orang? Menurut informasi yang aku dapat dari tim 20 kalau nggak salah. Kenapa? Apa hubungannya? Di bawah tempat ini sekarang kita berdiri masih banyak banget tulang-tulang orang kita, orang yang berjuang untuk negara kita. Mereka rela untuk diinjek-injek sama company yang memang mereka sengaja dijadikan tumbal pembangunan. Potongan kepala dicampur dengan semen, ditaruh, dan semuanya itu sengaja didempetkan. Belum lagi dari mereka yang mereka masih ngerasa kesakitan. Sosok yang sekarang
sekarang lagi megang kaki aku, Nat. Terus Dia beda dengan sosok yang tidak mempunyai kepala tadi. siapa Tapi ini? dia tersungkur. Dia memohon. Banyak pekerja kita yang dijanjikan apabila mereka mau bekerja tanpa diupah dengan company, keluarga mereka dibuat aman. Tapi ternyata keluarganya terlebih dahulu dibunuh. Nak. Dia memohon sama orang Belanda agar kepalanya ditebas. Dia minta tolong biar dia cepat meninggal, biar dia ketemu dengan anaknya dan ketemu dengan istrinya. Karena ternyata pada saat dia mengiyakan untuk bekerja, istri dan anaknya diculik dan mereka dihabisi. Sebelum jembatan atau terowongan itu jadi, Nat. Jadi bukan cuma kepala laki-laki, bukan cuma kepala bapak-bapak, tapi di situ ada kepala ibu-ibu, ada kepala anak kecil, ada kepala orang-orang yang nggak tahu menahu tentang pembangunan ini, bahkan nggak tahu apa-apa, Nat. Sosok laki-laki parubaya 40 tahunan ke atas, dia hanya bilang berkali-kali, "Nduk, saya memohon, saya meminta apabila kepala saya bisa ditukarkan demi kekenyangan anak saya rela melakukan itu." Tapi ternyata anaknya udah nggak ada juga, Nat. Justru anaknya yang duluan dibunuh. Dia nggak tahu sama sekali berarti, sis. Seakan mampu melepaskan sisi kelam semasa pembuatan rel maupun terowongan yang ada. Beberapa orang meyakini keangkeran tempat ini berasal dari pengorbanan para pribumi semasa pembuatan. Iya, sebelumnya kan anak SMA tuh 2 orang, terus yang bunuh diri Pak Maman itu saya ngelihat orang katanya berdiri di pas tangga itu tuh, dulu ada jalan sih sebelum ditutup ini. Tak ingin selesai sampai di sini, kami pun mencoba menelusuri bagian terowongan guna menguak apakah tragedi yang terjadi merupakan murni kecerobohan segala pihak atau ada unsur gaib dari kisah kelamnya masa pembangunan yang ada. Tadi banget posisi dia tuh kayak gini. Aduh. Dia pindah posisi ke belakang aku gitu. Tapi sekarang dia malah berjalan dengan menyeret kaki kirinya ke arah sana. Kita ikutin dia kali ya, Nat. Yuk, kita ikutin aja yuk. Kita nggak apa-apa kan ngikutin dia? Sejauh ini sih menurutku harusnya masih aman ya, Nat. Lantas, apakah sosok yang menuntun kami mempertemukan kami dengan sosok astral di balik kisah mistis maupun mitos yang beredar?